Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fajiransa, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah yang kemarin saya kerjakan. A. Permasalahan. 1. Apakah yang dimaksud dengan sampah? 2. Apa saja bagian-bagian sampah? Ketiga, bagaimana dampak sampah bagi kehidupan? 4. Bagaimana bahaya sampah plastik bagi kesehatan dan lingkungan? 5. Bagaimana cara mengurangi sampah? 6. Apa yang dimaksud dengan prinsip produksi bersih? B. Latar belakang. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Manusia memang dianugerahi panca indera yang membantunya mendeteksi berbagai hal yang mengancam hidupnya. Namun, di dalam dunia modern ini, muncul berbagai bentuk ancaman yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita, yaitu berbagai jenis racun yang dibuat oleh manusia sendiri. C. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian untuk mengetahui bahaya racun yang ditimbul oleh sampah. Saat ini, sampah telah banyak berubah. Setengah abad yang lalu, masyarakat belum banyak mengenal plastik. Mereka lebih banyak menggunakan berbagai jenis bahan organis. Manfaat penelitian dapat mengetahui sampah yang ada di Indonesia, bagian-bagiannya, dampak yang ditimbulkannya, bahayanya bagi kesehatan dan lingkungan, khususnya sampah plastik, cara mengurangi dan mengerti tentang prinsip produksi bersih. D. Pembahasan. 1. Pengertian sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah padat pada umumnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Dua. Dampak sampah bagi manusia dan lingkungan. Kedua, dampak sampah bagi manusia dan lingkungan. Dampak bagi kesehatan. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut. Penyakit diare, kolera, tifus, menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak dapat bercampur air minum. Penyakit jamur dapat juga menyebar, misalnya jamur kulit. Dan terhadap keadaan sosial dan ekonomi, pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana. Yang kedua, memberikan negatif terhadap kepariwisataan. Ketiga, bahaya sampah plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Netizen salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik itu benar-benar terurai. 4. Prinsip-prinsip produksi bersih. Prinsip-prinsip yang juga bisa diterapkan dalam keseharian, misalnya dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin, lakukan minimalisi barang atau material yang kita pergunakan. Kedua, reuse. Memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Ketiga, recycle. Mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa kita daur ulang. Yang keempat, replace. Mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Kelima, kompos. Alternatif problem sampah. Sampah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian organik dan anorganik. Rata-rata persentase bahan organik sampah mencapai kurang lebih 80%, sehingga pengomposan merupakan alternatif penanganan yang sesuai. Pengomposan dapat mengendalikan bahaya pencemaran yang mungkin terjadi dan menghasilkan keuntungan. Teknologi pengomposan sampah sangat beragam,
baik secara aerobik maupun anaerobik, dengan atau tanpa bahan tambahan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Kedua, pembakaran plastik menghasilkan salah satu bahan paling berbahaya di dunia, yaitu dioksin. Selain dioksin, abu hasil pembakaran juga berisi berbagai logam berat yang terkandung di dalam plastik. Ketiga, penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengolahan tidak dapat bercampur air minum. Keempat, pengomposan merupakan penguraian dan pemantapan bahan-bahan organik secara biologis dalam temperatur tempomek suhu tinggi dengan hasil akhir berupa bahan. Dibutuhkan 1000 tahun agar plastik dapat terurai oleh tanah secara terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Saran, cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu, diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan, walaupun kadang harus dihadapkan pada mitos tertentu. Peraturan yang tegas dari pemerintah juga sangat diharapkan karena jika tidak, maka para perusak lingkungan akan terus merusak sumber daya. Sekian dari hasil presentasi singkat saya mengenai karya tulis ilmiah saya kemarin. Kurang dan lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.